Warming up Kemarin ini, cuma untuk pemanasan. kemarin Bu Mai minta tolong itu nih, suruh baca Kamus Munawir itu nih. Gimana? Apa Cara, Kak? cara membaca Kamus di Munawir ini. Menentukan itu kan nih kakak SAD pada Kemarin Bu Ini Mai nih tanya itu. kakak ada di mau apa? Nawir. Apa di nih? Oke, baik. Sekarang buka Munawir. Ya. ya. Patah nih patah. Gila. Ya sama Pak. Oke, coba buka Munawir. Kita ambil akar kata yang tadi aja biar mudah. Halaman. Apa nih? 5. Nih patah aduh. Pakai kaca pembasar Pak. Mana tadi jauh dia. Ya Zila aja nih. Mencari kamu dengan loop. Halus nih. Rumah Rida nih, tengok nih. Apa? ya. Sama berarti ini. Saya apa? Pakai kaca pembesar. Baik, sekarang coba buka kamusnya Munawir. Yunus 281, buka Yunus 281 dulu. Yunus 281. 281 kenapa? Oke. Munawir 972. 972. Mana Bu Mai tadi? Bu Mai? Buka. Buka Munawir halaman 972, sudah? Ya nih. Nah, buka Yunus 281, sudah? Ya. Nah, sekarang kita lihat Munawir dulu. Munawir. Nawir 972 kiri bawah akar kata Amila. Bu Mai. Ya nih. Nah, di sebelah akar kata Amila ada apa? Tanda apa? Amalan. Sebentar. Yang lain tolong biar Bu Mai dulu. Bu Mai, akar Ya. kata Amila halaman 972 Munawir bawah. Ya. Amila kan? Amila ya. Nah, di sebelahnya ada apa? Amalan. Hah? Di sebelah Amila ada apa? Harokat patah. Nah, ada harokat patah, itu kan? Nah, kalau di Munawir, harokat patah ini menunjukkan bahwa KKSAD-nya huruf dua akar katanya fathah. Nah, itu ya. Jadi fathah ini maksudnya pada KKSAD huruf kedua akar katanya fathah. Jadi kalau Amila huruf kedua akar katanya apa? Mi kan? Nah, maka pada KKSAD jadi fathah itu maksudnya. Jadi ya malu. Nah, sekarang untuk memastikan lihat di Yunus, benar nggak? Ya, benar. Ya, benar. Ya, malu. Nah, gitu ya. Jadi Yunus itu sudah mempermudah kita. Amila udah kasih taunya, ya malu loh kakak SAD-nya. Tapi kalau Munawir disuruhnya kita mikir dulu. Hanya memberikan kode aja. Jadi yang berada sesudah akar kata itu adalah kode untuk huruf kedua akar kata pada KKSAD. Oh, huruf kedua akar kata. Ingat ya, kata kuncinya huruf kedua akar kata. Bukan ya-nya ya. Iya, beda. Huruf kedua. Huruf kedua. Nah, sekarang mau ditanya, Amila, huruf kedua akar katanya apa? Min. Mi kan? Min. Ya. Nah, itu nanti berapa jadi fathah? Amalan. Ya, jadi ya malu. Ya, malu. Oke, Bu Mai? Amuku nih, amuku. Sebentar. Oke, Bu Mai? Kok Oke nih. nggak celinguk? Jadi enggak itu ya, enggak ditulisnya yang malu tuh. Kita yang Astagfirullahaladzim, Bu Mai. Itulah Munawir. Dianggapnya kita sudah bisa.
Jadi Itu kita huruf tulis kedua. sendiri ya malu dengan berpedoman huruf kedua akar katanya fathah sesuai dengan tanda yang diberi gitu. Supaya Coba yang lain. gampang lihat Mem Yunus. Di Yunus Pemeriksaannya. beritanya penuh. Angkatnya. Amila kakak SAD-nya lihat aja sebelahnya. Ya malu, aman. Ya. Jadi kalau di Munawir memang suruhnya kita mikir. Nah, kemudian contoh lagi. Ya muku nih. Nih, amasa ini aja. Amuku di atas Amila Contoh ada yang di amuku tuh. atasnya, oke. Amuku. Amuka Amuku. kan? Amuku. Amuka. Amuka Ya. itu di Amuka. sebelahnya apa? Jangan yang amuka, yang amato aja. Apa? Atasnya Amato. lagi. Amato. Amato sebelahnya Doma. doma. Amato. Nah, Ya. tanda domah kan? Domah Ya. ya. Mai ketemu nggak amato? Amato ya. Ya. Domah. Nah, maksudnya apa? Pada kakak SAD-nya, huruf kedua akar katanya domah. Sekarang lihat di Yunus. Di Yunus. Halaman Halaman berapa Pak Tarik? Halaman 972. Amato. Iya, itu Yunusnya. Yunus. Ya. Oh, Yunus dulu. Sorry, Bu. Amato. Nah, ada di Yunus. 280. Nggak ada ya? Nggak ada di Yunus. Nggak ada di Yunus. Nggak ada di Oke. Yunus. Yang ada tuh Nah, Amuka makanya nih. kita pakai dua kamus itu karena saling melengkapi. Ada yang ada yang tidak. Oke, sekarang lewat. Jangan itu. Nah, Amuko nih 280 Amuko. Amuko. Apa? Sama itu. Amuko ada tuh nih. Amuko Beda. 280. Munawir ada Amuko. Yang Amuku nih. Amuko. Amuko ya Amuku ya. Kalau ini to. Oke, Ya, kalau Amuku. amuko ya gampang itu ya. Ya Amuku. Domah tetap domah itu maksud ini tuh nyari yang berubah itu berarti domah ya muku ya. Nah, di Yunus ada kan ya muku. Oke. Ya Amuku. Nah, gitu kira-kira Bu Maya Ini atau amasa. Coba lihat amasa. Amisa ini. Amasa bentar. Amasa. ini. Ada nggak amasa di Yunus? Amasa. Nggak ada juga tuh di Yunus. Nggak ada nih. Nggak ada. Nggak ada masa. Nah, kira-kira Bu Maya udah paham? Insya Allah nih. Alako, coba alako halaman 963. Alako. Apa nih? Alako 963. Alako kiri. Tengah. Alako. Alako paling bawah. Alako paling bawah. Ada kiri. Oh. Alako. Doma itunya tandanya. Oh. Alako. Ya, Alako. Nah, huruf Nama domah Yunusnya itu maksudnya pada KKSAD huruf keduanya domah gitu aja Bu Mai. Kira-kira udah paham? Ini Aliko di sini. Aliko dia. Apa? Berarti ya aku nih. Di Munawir Alako. Alako kan domah berarti ya luku. Aliko ya luku. Ya. Ya laku nih. Jadi la jadi lu gitu. Jadi domah itu untuk huruf kedua akar kata. Sekarang ini contoh alafa. Atasnya alafa apa tandanya? Alako. Ya liku ya. Kasroh kan? Ya. Alafa kasroh. Berarti KKSAD-nya ya. yang Liku. ya lu Ya. ya lah apa? Kasroh. Tandanya kan kasroh. Jadi ya. Ya liku. Liku. Ya Liku. lipu. Ya Yang lipu. berubah itu huruf kedua akar kata. Kalau huruf terakhir ya harus domah. Orang itu ciri KKSAD kan? Ciri KKSAD kan domah di akhir. Strip yang di atasnya doma itu doma kecil itu yang penanda nih itu sukun yang di Nah, ciri domah itu adalah yang di tengah ya. Itu huruf kedua akar kata. Paham Bu Mai? paham nih insya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nih kalau lain itunya tanda itunya nih
Alako maaf nih, saya bertanya. Ya, Yang di silakan. Munawir alako. Ya, Tapi kalau yang Yunus aliko. Nah, itu Aliko. kita ikut yang mana? apa? Berapa apa? Munawir alako. Kalau di Yunus aliko. Nah, Halaman 277 kalau ada halaman seperti itu, hakimnya adalah Al-Qur'an. Nah, hakimnya Al-Qur'an. Yang mana ada di Al-Qur'an, gitu ya. Jadi hakim tertingginya Al-Qur'an, Mula. Ini. Kalau di Yunus Aliko dia muda ya. Di Yunus Aliko, kalau di Munawir Iya. Alako jadi dia. Kalau ini alako. Beda dia. Artinya beda, Bu Mula. Tapi artinya beda. Artinya beda. Beda. Artinya beda. Mengisah gitu ya. Aliko ya. Jadi hakim itu. atau hukum tertinggi tetap Al-Qur'an. Kalau ada perbedaan balik ke Al-Qur'an. Gitu ya. Baik, kita udah paham. Jadi di Munawir tidak tertulis KKSAD. Yang ada adalah tandanya saja, ya. Tandanya bahwa KKSAD-nya huruf kedua akar katanya apa? Nah, itu yang dikasihnya. Kalau Bapak Ibu ragu, cara membuatnya balik ke Yunus karena di Yunus ditulis penuh gitu. Ya, ini. Mencek ya. Ya. Ya, oke. Uni, kalau di Muhammad Yunus kan kadang ada KBKK, ada KBPA. Kalau di Munawir melihatnya di mana itu nih? Ya ada juga. Sama. Setelah tanda itu sebelahnya ya KBKK. Hah? Coba contoh Amila tadi. Setelah ada tanda fathah, sebelahnya ada 281. amalun kan? Amalan. Karena dia Amalan. Ada nggak amalan? Ada. Sama, cuma dia tidak di dalam kurung gitu aja. Jadi setelah KKSAD, baik Yunus maupun Munawir itulah KBKK. Gitu Pak. Sama. Belum. Tanya nih. Nah, kenapa Munawir lebih tebal? Ini Munawir banyak informasinya itu aja. Iya. Informasinya lebih banyak. Ya. Boleh tanya nih. Ya. Maksudnya apa nih garis-garis ini nih? Maksud garis-garis itu maksudnya sama. Idem, garis itu maksudnya idem. Sama dengan kata di atas. Sama dengan kata di atasnya itu maksudnya. Mencaci maki. Ya. Jadi garis-garis itu kalau bahasa kitanya idem sama dengan atas. Yang mana Bu Yat? Sama nih. Bu Yat yang mana Bu Yat? Ya kayak alako tadi itu kan ada di bawahnya tuh. Itu strip. Stripnya Ya, dia strip itu misalnya apa? Misalnya amato, strip. Amato menodai kan? Strip itu maksudnya wa iktamato maksudnya artinya iktamato artinya sama dengan amato gitu. Strip itu artinya sama. Bukannya. Oke? Ini belum nih. Jadi apa tadi? Amato. Atau amila tadi, amila. Artinya berbuat, membuat. Ada strip lagi kan di bawahnya. Mengerjakan. Maksudnya arti amila itu banyak. Strip itu maksudnya sama dengan amila gitu. Berbuat. Jadi arti amila itu satu, membuat, berbuat. Strip kan maksudnya itu. Iya. Strip di bawahnya. Maksudnya arti amila itu lagi bisa mengerjakan, melakukan. Itu maksudnya. Sama dengan yang di atas. Itu untuk apa? Kata di atasnya amila berarti menerangkan amila itu. Bekerja kan Amila itu kan. Oke ya. Atau kalau bahasa kitanya idem kan ditulis idem kan sama. dengan konteks ayat lah ya dia. Berbuat. Amila Nasrof nih ya. Iya. Atau sebelahnya, atau sebelah amila itu sebelah kanan. Amasa. Apa? Coba lihat amasa kanan. Jadi arti amasa itu satu terhapus. Strip lagi berarti maksudnya amasa itu bisa juga berarti pura-pura tidak tahu. Pura-pura tidak tahu. Amasa bisa juga berarti duanya menyembunyikan. Jadi strip itu maksudnya sama kata amasa itu.
Kalau kata yang di sampingnya ini untuk apa itu? Misal tuh yang terhapus ada tulisan, Jelasannya, ya. yang terhapus ada tulisan Alkitabu, itu untuk apa? Iya, maksudnya kitab itu terhapus. Oh, Itu penjelasannya. Oke? Iya, terima kasih nih. Ya. Baik, kita warming up dulu ya, khusus dengan kata ganti. angkat dulu nih ya. Ya, kita kuis dulu sebentar. Terus kata ganti. Kata ganti ada berapa, Pak Sarip? 14. Pak Sarip. Tony, Kata ganti ada berapa? kata ganti. Ah, Ada 11 dah nih. kurang. Pak Sarip, galak udah. Kurang katanya. Ada Kata berapa? ganti. 14 nih. 14 ya? 14. 14. Iya, terbagi berapa kelompok? 3. 3 kelompok dah nih. Apa saja kelompoknya Pak Sarip? Wah, enak. Kata Hafal. ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, kata ganti orang ketiga. Orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Nah, gitu kan? Kata ganti itu terbagi 3 kelompok. Orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Kalau kelompok orang ketiga, Pak Sarip, apa aja anggotanya? Anta ada. Masya Allah. Yang paling atas ketiga kan Antuma nih ya. Antuma. Antum. Bukan, Pak. Hua sampai huna. Yuni mendengar jawaban Pak Sarip. Untung nggak lapar nih. Jawabannya ngarang sendiri Uni. Ada Pak Sultan. Ada Pak Ini Sultan. Pak Sarip. Halo Ini. Pak Sarip, dengar nih Pak Sarip. Iya nih. Jadi kata ganti itu ada 3 kelompok. Itu kelompok pertama orang pertama. Kelompok pertama itu siapa? Itu orang yang bicara. Nah, Uni ini orang pertama. Bicara ya. Itu ya. Orang kedua yang diajak bicara. Nah, Bapak Ibu semua Uni ajak bicara kan? Ya. Nah, itu orang kedua. Dan orang ketiga, orang yang tidak kita ajak bicara. Siapa? Misalnya udah, ndak Uni ajak ngomong. Punya Pak Andi ndak kita ajak ngomong. Nah, itu orang ketiga. orang yang dibicarakan. Iya nih. Jadi, nah sekarang jadi contoh orang ketiga apa aja? Ana dan Nahnu dah nih, bukan itu ya? Yang paling atas. Allah Jadi kita Akbar. mengelompokkan orang ketiga, kedua, pertama. Kalau Ana dan Nahnu itu orang pertama. Orang pertama. Jadi bukan yang paling atas. Itu orang pertama. Kalau orang kedua, anta, itu engkau. You, bahasa Inggrisnya. Pak Sarip, ngarang bebas, Pak Sultan. Nah, kalau orang ketiga itu huwa, humahum, itu orang ketiga. Huwa, humahum, humahuna, gitu ya. Orang kedua yang kita ajak bicara, yang kita panggil engkau, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Kalau orang pertama yang ngomong ana, saya. Kalau ngomongnya orang yang ngomong banyak, kami, nahnu, gitu. Oke? Baik, itu yang akan kita masukkan ke dalam kuis. Sebenarnya pernah dulu, cuma untuk mengingatkan kembali ya. Bentuk. Ya, sekarang perhatikan. Oh, ada suara Uni lagi. Oh, suara Uni mantul. Ayo, siapa yang pakai 2? Terangkat. Feedback. Kok suara Uni Mantul. masuk? Oke. Baik. Sekarang Uni akan pakai kata yang paling kita kenal, akar kata nasoro, menolong. Kemudian kemudian kata ma'a.
Kemudian kata huruf ma'ah. jar dan jamaah. Oke. Aduh, ini kenapa Bergenung. Echo. Berdengung. berdengung? Masih enggak? Udah enggak. Tidak, sudah dimatikan. Ada yang pakai ini. Oke. Sekarang Bapak Ibu, akar kata nasoro artinya menolong. Nah, ini kita akan pakai dalam berbagai kata ganti. Kemudian bukan akar kata huruf jar ini ma'a, berarti bersama juga akan kita pakai dengan berbagai kata ganti. Oke. Konsentrasi. Karena udah ada agak siang, ini keluarkan dulu aja ininya. Nah, biar bisa ngelihat dulu. Seharusnya kalau yang namanya kuis itu nggak boleh lihat soal ya. Ini karena udah siang, sudah meleleh. Sudah meleleh. Kita akan pakai kata menolong. Menolong. Nasor. Oke. Nah, ada 10 soal untuk akar kata nasoro. Ya. Nasorna. Kemudian juga akan ada 10 soal untuk kata ma'a. Ini huruf jar ma'a. Benar nggak huruf jar ma'a ini? Benar. Salah satu dari huruf jar kan? Iya. Nah, kita akan 10 dengan kata ma'a. Nah, oke, siap? Siap ya? Ya. Oke, kita mulai dengan nasoro dulu. Nomor 1. Nomor 1 nggak bisa angkat tangan ya, nggak bisa ini. Dini mau coba? Dini nomor 1. Ya. Coba. Nahnu nasarahum. Ada nggak kalimat nahnu nasorohum? Sarona. Nasorna. Nasorna. Kalau telah itu apa? KKL. KKL rumusnya apa kalau nahnu? Pelakunya di belakang. Nasorna. Jadi ini Nahnu nasar. KKL apa ada nahnu depannya? Tidak ada. Nahnunya di mana? Nahnunya berarti Di akar kata. Baik, masih. Kalau titik Emi coba Tobo Bengkulu memperbaiki. Nasorna kan. Ya, Nasorna. Nasorna. Malaratina, ayo. English teacher. Nasarnahum. Nasorna. aja. Iya, nasornahum. Nasarnahum ya benar nasarnahum. Jadi tidak ada nahnu. Iya, harus Nahnu itu sebagai subjek, tapi pada KKL nahnunya itu menjadi noun. Nah, itu jadi kuis ini sebenarnya mengorek-ngorek pemahaman kita yang lama-lama. KKL itu pelakunya ada di belakang. Ciri KKL pelakunya ada di belakang. Mereka telah menolong kami. Baik, sekarang Uni balik. Kalau tadi kami menolong mereka, sekarang mereka telah menolong kami. Coba Pak Hatta. mereka. Balik. Nasoruna. Pak Hatta. Ya. Nasaruna. Uni balik. Kalau tadi kami menolong mereka, sekarang mereka menolong kami. Ya. Jadi apa Pak Hatta? Nasoruna. Menjadi? Nasarna. Ayo, menjadi? Coba KKL, berarti KKL-nya belum mantep Bapak Ibu ini. KKL Nasoru. Sekarang Uni tanya, Titi Emi,
Kemana Iya. alifnya? Kalau KKL pelaku hum itu kan ada waw sukun alif. Nah, mana Menghilang. alifnya? Menghilang karena bertemu kata ganti. Nah, gitu. Jadi semua aspek yang sudah kita pelajari, kemana si alif hilang? Kenapa hilang? Ketemu kata ganti, gitu. Jadi nasoruna. Sama dengan ayat titik tadi, gitu ya. Iya. Baik, nomor 3. Siapa mau coba? Uni panggil aja. Siapa mau coba? Nasrani. Jangan asal ini. Sebut dulu namanya siapa? Nomor 3. Siapa? LT bisa nih. Malah. Oke, malah dulu. Oke. Nasorku. Apa? Nasoroni. Nomor 3 menjadi Nasrani. Ingat, aku, Ya. bentuk objeknya ni, gitu ya. Baik, LT nomor 4. Aku telah menolongnya laki-laki Nasarahu. Ayo. Aku. Nasartuhu. Nasartuhu ya. Iya, nasartuhu. Kan kalau aku, Ya, kan aku ya. aku kan belakangnya. anak. Anak KKL-nya tuh di belakang kan? Iya. ini. Nasartuhu. Oke. Rinawin nomor 5. Engkau. Nasortaha. Ini nyambung nih. Nasortaha. Perempuan ha. Allahumma firlaha. Ingat aja itu ya. Oke. Nomor 6. Nirama. Menolong dia. Ya, perempuan telah menolongmu. Nah, mu-nya laki-laki. Mu itu engkau kan? You. Jadi menolong nasortuka. Nasoratka nih. Nasorka. ya. Nah, ya, sorot. Oke. Mar Erlinda nomor 7. Mereka telah menolong kalian. Nasarokum. Coba. Nasarukum. Mereka perempuan itu nasornakum. Kan rumusnya apa? Mereka perempuan kan sukun kan lahir tambah na kan? Nasornakum. Benar enggak? Ya benar. Mereka perempuan hunna kan? Hunna rumusnya apa? Sukun kan terakhir tambah nah. Kemudian objeknya kalian laki-laki kum, gitu ya. Baik, ini kayaknya harus lebih banyak-banyak ini. Nomor 8, Pak Oyong mau coba silakan. Nasornahum. Suara Pak Oyong apa? Nasortahum. Nazarhum. Pak Oyong silakan. Nazarhum. Nah, Nazarhum. kalian laki-laki Pak Oyong. Nazarhuka. Coba lihat. Nasortum kunna kan nggak bisa dibaca kan? Itu nasortum kan? Kalau kalian itu kan nasortum. Mereka perempuan hunna. Nah, sama hunna sukun nggak bisa dibaca. Maka untuk memudahkan koma jadi nasortum. Nah, kita udah biasa itu kan menambah harokat supaya bisa dibaca. Baik. Susi nomor 9. Nanti Yayu nomor 10 ya. Mereka berdua laki-laki ya. Ayo konsentrasi.
konsentrasi, Nasor laki-laki. berdua laki-laki. Nasoroti Mereka berdua laki-laki. Ya kan, tambah alif. Berdua laki-laki. Engkau perempuan Nasoroti. Halo Bapak Ibu, mereka berdua laki-laki itu kan huma. Huma kan alif. Alif Nasoroti. Baik, Yayu. Engkau perempuan. Yayu, Nomor 10 engkau Uri, perempuan ya. telah menolong. Engkau perempuan telah menolong mereka berdua laki-laki. Engkau perempuan nanti di Nasor Hima. Nasorti, terus Hima. mereka berdua laki-lakinya. Hima. Nasorti Huma. Tidak, Nasorti Hima. Nasorti. Kenapa kita pakai yang hima? Sebelumnya kasro. Ya, karena kasro. Ya, kalau di depannya bukan kasro, pakai yang huma. Ya, gitu ya. Misalnya aku. Nah, huma belakangnya ya. Jadi kenapa ini ada dua pilihan kan, hima, huma. Apabila huruf sebelumnya kasro atau ya sukun, kita ambil yang hima. Oke. Baik, kita lanjut yang ma'a. Ma'a mudah. Yang ma'a mudah ya, karena tidak ada rumus. Karena huruf jar tidak ada rumus kan. Kalau ini KKL ada rumus. Huruf jar langsung aja. Oke. Silakan nomor 11. Siti mula. Ya, kami bersama apa tuh? Mereka ya. Kami kami bersama mereka. Tadi bersamanya ma'a. Berarti kami ma'ahum. Ya, ma'ahum. Ya, benar. Ini pakai huruf jar berarti pakai kelaku. Ma'ahim ya. Jadi ma'ahum. Ya, nahnu ma'ahum. Lengkap itu ya. Bersama mereka. Ma'ahum. Baik. Nomor 2, Bu Mai mau coba? Nih, mereka laki-laki. Ayo. Mereka laki-laki. Mereka. Mimi Nasution nomor 12 bisa dibantu? Ma'ana. Ma'ana. Iya, ma'ana. Ma'ana. Trisni nomor 13, Trisni. Dia bersama. Dia bersamaku. Kan bacaan berapa jadi kas? Dengan amal tadi kenapa amali? Gitu ya. Ya. 12 Yelnis 12 13 nanti ya 13 ini 12 Yelnis dulu. Nya laki-laki. Ana ma'ahu. Ya, ana ma'ahu. Dia laki-laki. Ini 15. Laki-laki. Ma'ana. Apa? Anta ma'an. Perempuan itu
Antanya oke. Namanya perempuan. Ayo. Engkaunya apa? Engkaunya anta. Oke. Bersamanya perempuan. Iya. Dia perempuan. Dia anta ma'aha. Dia perempuan. Hia itu kan ha. Baik. Karena ma'a nggak berubah ya? Kenapa? Karena ma'a kan Kenapa? jer, karena huruf jer kan. Oke, sekarang Uni tanya, dia perempuan bentuk fathah rohnya apa? Coba lihat catatan pernah nih terangkan. Sama ha. Rinawin. Iya. Kami bangun. Ha itu fathah untuk kasroh sama. Kecuali huwa, hu untuk fathah. Hi, nah gitu. Kalau ini enggak. Baik. Nomor 16. Nomor 16. Bersama. Huwa ma'a. Huwa ma'a. Iya ma'aka. Apa? Iya ma'aka. Anti ma'aka. Iya ma'aka. Perempuan ya. Oh iya. Mereka perempuan hunna ya. Rina, boleh nggak ganti ma'aki? Boleh. Kalau perempuan Ya, Nggak boleh. kalau perempuan Jadi walaupun ma'a huruf jer sudah ada ketentuannya gitu ya. Kalau anta itu fathah dan kasrohnya ya ka. Kalau anti fathah dan kasrohnya ya ki, sama gitu ya. Nomor 17. Guna ma'akum. bersama Yemi, Bu Yemi, silakan Bu Yemi. Huwa kalian laki perempuan. mereka Hunna perempuan ya, mereka perempuan. Hunna ma'akum. Mereka perempuan, kalian laki-laki. Ma'akum ya. Ma'akum. Iya. Hunna ma'akum. Ya. Nomor 18 dibalik. Mereka berdua laki-laki. Dibalik kalian laki-laki. Pak Mursid, diam aja Pak Mursid nih. Mereka hunna. Kalian Mursid nomor 18. Antum. Hunna. Hinna. Kalian laki-laki. Antum. Terus bersama mereka perempuan. Perempuan ya. kalian laki-laki antum ma'ahunna. Mereka berdua laki-laki huma bersama. Oh, coba cek. Hunna ini ada dua kalau nggak salah ya. Iya, hinna. Berarti Hinna. ini ya. Iya. Hinna. Ambil yang mana nih? Hunna ada kan? Coba lihat. Ada dua. Hunna ada dua. Hunna dan hinna. Nah, kalau ada dua berarti hinna gitu ya. Hinna atau Ya. ma'ahunna. Jadi antum maha hinna. Ma'ahinna. Iya. Sesuaikan aja dengan yang bisa huruf jer, kita pakai huruf jer. Yang tidak bisa, Ya. Mereka berdua. mana ya? Mereka berdua laki-laki huma Gitu ya. Ma'ahina, yang ini ma'ahina. Karena ada dua. Ya. Nah, gitu. Nih tanya Baik. nih. Kalau ana ma'ahi bukan nih? Yang mana? Ana kan huruf jar kan huwa dahi kan. Yang mana? Yang mana? Nomor 14 nih. Nomor 14. Kenapa? Dia laki-laki. Ana ma'ahu. Itu laki-laki. Itu Ya kan laki-laki, huruf Bu. jar, kalau huruf jar kan ada dua hu dan hi nih. Bukan ma'ahi nih tanya nih. Oh,
Oke, sebentar. Ini bukan peraturan itu. Oh, Bentar, bukan itu nih. Ini pertanyaan Oh. si ini. Ini tadi benar ma'ahunna ya. Sorry. Nah, Kenapa? karena Ayo, ini berlaku peraturan apa Susi? Kalau sebelumnya Walaupun huruf jar, apa? karena patah maka dia huruf. Karena huruf Pemilik. sebelumnya fathah, Patah. ya. Kasroh. Kalau Jadi dia untuk atau kata kasroh maka ganti, dia hi. ya untuk kata ganti dia tidak bukan berlaku huruf Huruf jar, jar, dia jadi ah. kasroh bukan ya. Yang Mm-mm. membuat dia berubah kasroh itu apabila huruf Harus jarnya itu berharokat Kasroh. kasroh atau ya sukun. Jadi misalnya apa? Misalnya li, Bapak Ibu. Ya. Nah, kalau li itu ya, kasroh kan? Ya. Atau bi itu pernah diterangkan dulu ya. Nah, maka itu baru pakai yang jadi ini bi. Nah, jadi bihi gitu ya. Ini juga jadi ini ma'ahunna udah benar. Karena huruf Sebelumnya fathah. Patah. Atau ya sukun sebelumnya. Jadi misalnya fi kan ya sukun. Ya. Nah, itu baru pakai Bihinna yang ya. ya makasih Uni. ingat pernah Uni terangkan dulu kan? Ya. Iya nih. Ini kan Bapak Ibu pernah Uni terangkan ya. Lupa Jadi nih. apa yang membuat dia kita pakai yang kasroh tergantung Sebelumnya Gantung huruf bermakna. walaupun huruf jar gitu maksudnya ya. Ya, baik. Oke. Lanjut nomor 19. Huma ma'aki. Huma ma'aki. Mereka berdua ma'ahi. Ma'aki. Nah, ini dia ki bukan karena huruf jar tapi karena Untuk perempuan. Untuk Perempuan. ya Objek. perempuan anti ya ke ki gitu. Kemudian nomor 20 terakhir. Engkau. Perempuan. Anti. Maaf. Antuna. Hima. Ya, Maka hima ya. jadi untuk huruf jar tidak berlaku kata sesudahnya kasroh, tapi harokat apa yang sebelumnya itu aja ya untuk huruf jar. Baik, sampai di sini ada pertanyaan kira-kira tolong di screenshot ya untuk teman-teman yang tidak hadir. Sudah Uni sama Bu Yariza. Oh ya. Ya Uni Zur. Ya. Berarti kita menyesuaikan harokat-harokat tuh ya, merubah juga harokatnya, kata gantinya berubah. Harokatnya huruf aslinya seperti ma'a bisa huruf di depannya tuh berubah ya Uni ya. Menentukan harokat kata gantinya. Iya, benar. Nah, baik, mungkin untuk mengingatkan coba lihat ini dulu nih pernah terangkan ya. Ini muncul lagi. Jadi kata ganti, posisi kata ganti dalam kalimat, apa dia posisi domah berarti subjek ya. Itu huwa, huma, hum, anta, antuma, antum, ana, nahnu gitu ya. Hiya, huma, hunna, anta, antuma, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Nah ini posisi subjek, makanya pada kalimat yang pakai ma'a itu semuanya pakai posisi subjek kan? Depan berarti nih. Yang depannya. Nah, yang depannya. Ya kan? Nah, hum, huwa ini kan posisi subjek kan? Ana, anta, hiya, hunna, antum kan? Nah, tetapi kalau yang berada sesudah kata ma'a, nah itu balik ke sini. Kita pakai yang posisi fathah atau kasroh. Karena ma'a huruf jar berarti posisi ini. Nah, jadi kalau huwa itu hu atau hi. Nah, sekarang karena ma'a ini berharokat fathah, maka kita pakai yang hu, yang huma, yang hum gitu ya, yang apalagi yang ini hunna gitu ya, bukan yang hima atau hinna gitu ya. Nah, itu yang membuat dia kenapa kita pilih yang depan ini karena ma'a itu harokatnya fathah. Oke, termasuk apabila posisinya di dalam kalimat sebagai objek. Nah, makanya pada
Sekarang coba lihat nomor 1. Nasor nahum. Sekarang Uni tanya. Bu Mi, hum yang ini hum yang mana? Hum yang belakang. Nah, hum yang mana? Subjek. Hum yang Bukan subjek. Subjek. Subjeknya nah. Hum yang belakang. Yang belakang. Hum yang mana? Objek. Hum yang fathah. Yang mana? Hum yang ini atau yang ini? Yang kiri, yang kiri. Yang Hum yang di yang kotak hum. ungu apa kotak biru? Yang biru. Biru. Apa? Biru. Apa hum yang di kotak biru? Karena yang pink Subjek, sudah kan? Bukan ada subjek. dalam akar kata. Subjeknya tadi Sudah kami. dalam- Objek. sudah ada dalam kata Iya. kerjanya itu. Jadi karena dia posisinya objek Objek, fathah. ya. Gitu ya. Objek masuk. Nah, jadi karena posisinya sebagai objek ini kan, Ya. kami telah menolong mereka ini kan objek kan. Ya. Posisi humnya ini fathah. Jadi bukan yang hum walaupun tulisannya sama gitu ya. Walaupun tulisannya sama tapi hum yang ini adalah hum yang posisi fathah gitu. Nah, sama dengan mereka telah menolong kami. Nah, kaminya karena sebagai objek di sini kan jadi nah. Nah, coba lihat bukan nahnu. Nah, kita lihat di sini nahnu fathah atau kasrohnya. Nah, gitu ya. Sesudah kata kerja objek ya. Ya, sesudah kata kerja berarti objek ya. Jadi kata ganti yang berada sesudah kata kerja berarti posisinya objek. Kalau objek berarti yang posisi fathah. Itu ya Bapak Ibu. Ya. Baik. Mudah-mudahan ingat nih. Mudah-mudahan ingat. Nanti lupa lagi. Jadi memang ini harus berulang-ulang Bapak Ibu, memang harus berulang-ulang, enggak apa-apa, lupa lagi ya biasa. Ini semuanya termasuk yang nomor 3, akunya. Kenapa ya sukun? Balik lagi karena dia objek. Karena kalau sebagai objek ya sukun. Ini ya. Ini yang mana sih tadi nih? Nih, bukan ya sukun kan? Nih. Iya. Untuk ini yang nasoro, yang ya sukun tadi yang di sini ya, yang di ma'a. Jadi kenapa nih? Ya karena sebagai objek kita lihat ke sini. Nih. Nah, dengan catatan ya, hati-hati. Yang pelupa boleh ditambah catatannya. Jadi khusus untuk ana, aku ya. Kita pakai nih. Apabila sebagai objek berada sudah kata kerja. Ulangi, kita pakai yang ni apabila dia sebagai objek, cirinya sesudah kata kerja. Nah, itu pakai ni. Selain itu pakai iya. Jadi catat satu aja, kalau bukan kata kerja berarti pakai yang iya. Nah, makanya ma'i, nah, kenapa pakai iya? Karena dia ma'a bukan kata kerja gitu ya. Oke, Bapak Ibu, khusus untuk ana ya. Kalau yang lain kan jelas. Untuk ana ini kok ada 2, ada ya sukun, ada ni. Jadi ni kita pakai seperti di soal. Karena menolong aku. Nah, kata kerja kan berarti aku objek ni. Tapi pada aku lain kata kerja. Mana aku di sini tadi? Nah, ini nomor 13. Bersamaku. Sama bukan kata kerja kan? Ini kan ya sukun. Nah, gitu ya. Oke, kira-kira Bapak Ibu. Coba ulang kembali keterangannya nih. Apa? Ulang keterangannya nih. Kapan kita mau kain yang mana? Ya ana itu nih. Jadi untuk ana subjek kan? Ya. Nah, kalau untuk objek kita pakai yang ni. Ciri dia sebagai objek berada sesudah kata kerja. Berada sesudah. Sesudah kata kerja, baik KKL maupun KKSAD maupun KKP enggak jadi masalah, yang penting kata kerja. Yang lainnya pakai ya sukun. Oke?
Ya, Uni, nih. Uni. Ya. Ini di catatan saya mungkin dari Uni juga. Jadi yang Ya, ni itu sesudah kata kerja. Terus yang ya sukun itu sesudah kata benda. Jadi atau menyatakan menyatakan misalnya buku sama dengan gitu kan. titik Kitabi. benar, sama di ayat titik kan, amali kan? Iya. Nah, cocok kan? Sesudah kata benda, iya. Sudah kata benda dan huruf jar ya tambahannya. Artinya Pokoknya selain dari kata kerja, selain dari ni itu berarti iya semua gitu. Oke. Nah, catatan kecil itu Bapak Ibu jangan hilang gitu ya. Enggak hilang, kadang enggak terbaca lagi. Ini ya, kadang kan nggak paham gitu udah catatannya ini apa maksudnya. Nah, ini diulang lagi jadi baru Ya, itu maksudnya ya. Jadi ini dipakai sebagai objek apabila ada kata kerja. Jadi persis setelah kata kerja pasti dia ni karena dia yang objeknya gitu. Selain dari itu, jadi ini pakai kata selain dari itu, pakai ya sukun. Jadi bisa sebagai kata benda, bisa juga sebagai sesudah huruf jar yang tadi di latihan tadi. Oke ya? Iya. Baik, ada lagi pertanyaan kira-kira? Masih nih. Kata bendali itu kan kata benda juga. Baik. Kalau tidak, mungkin untuk hari ini Uni cukup dulu ya, karena ini ada latihan, tapi karena latihannya banyak, tanggung, jadi lagi masih ada lomba-lomba, ya masih acara 17-an, 18-an, maka hari ini kita cukup di sini ya, Bapak Ibu. Ya, jadi hari ini kita sudah dapat latihan surat Yunus. Kemudian kita tunggu Bu Zamni, kapan mau latihan Bu Zamni? Udah deket ini Bu Zamni. Mana Bu Zamni? Zamni belum latihan di wilayah nih. Hah? Di wilayah belum? Belum latihan di wilayah. Yang benar. Awas, nanti tahu-tahu ada di depan pagar belandonya. Bu Zamni belum latihan di wilayah. Mau langsung di kelas. Enggak lah, wilayah dulu lah. Bu Rida. Yang di siapa di sini kemarin kita udah bantu di kami waktu hari apa itu? Belum latihan di wilayah Bu Zamni. Belum. Lando udah masuk lagi nih. Lando udah masuk Ayo, lagi. Bu Zamni latihan di wilayah dulu. Iya. Yang wilayah Besok Bu Rida. Besar sama Uni. Iya, Belum iya. Lando masuk kayak payah kita. Uni kira sudah karena sudah jauh-jauh hari itu Uni Kasih ya. Uni cekoki salah lagi ngomong cekoki. Uni cekoki di kelas. Sama Bu Yeni sudah 2 kali kita. Cuma Bu Tapi di Yeni. wilayah perlu Bu. Wilayah Tidak perlu, belum. saya kan masih banyak salah. Belum bisa juga. Perbaikan kan nggak begitu banyak, Bu. Saya juga belum itu baru ya sama Bu Sama Bu Elti, Bu Elti juga pintar. Ya, Bu Elti. bikin itu baru memang lagi, Uni usulkan teman-teman membantu agar yang mana masih kurang-kurang bisa dicoba oleh teman-teman. Belum bisa juga. Namanya kerja kelompok, tapi yang wilayah itu perlu sebelum ke kelompok. Jadi maksudnya tidak terlalu banyak yang perlu direvisi gitu ya. Jadi Kapan saya patah? Kapan dulu Pak? Ya Bu Zami, semangat Bu Zami. Yo. Ya, oke ya. Semangat. 81 sekarang nih. Ya. PPT-nya sudah Bu Zami 81 sekarang nih tahun 60. Belum dikasih Bu Nemi, tapi saya udah minta tolong dia. Oh ya. Nemi. Tolong Bu Nemi. Ini nggak kasih PR nih kita nih. Nemi. Ya. Aduh. Tolong di Bu Zami dibantu. Ya udah Uni udah nanti dikirim. Nah, jadi latihan di wilayah dulu ya. Hari apa ini hari? Besok Tinggal mungkin arti bisa ya. belum ternyata arti belum saya bikin. Besok mungkin bisa latihan itu. Coba dicek. Hari Rabu biasanya ada yang latihan kan? Ya boleh nanti kalau ya, jadi Uni Reviza besok pakai hijabnya apa Jumat? Orange. Orange. Oke. Orange. Siap.
Baik, kalau tidak ada lagi, kita tutup ya Bapak Ibu. Mari sama-sama melepaskan hamdalah dan doa kafaratul majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Jadi hari Kamis itu kita lanjut